Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Aldafusolom. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Baru. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi buku yang berjudul Taman Nasional Tambora, membaca masa silam dan menatap masa depan. Pengarang dari buku Taman Nasional Tambora Membaca Masa Silam Menatap Masa Depan adalah Agus Prijono. Tahun terbit dari cetakan pertama buku ini adalah tahun 2020, dan buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 755 halaman, dan ISBN dari buku ini adalah 978 602 53632 21. Saya membaca buku Taman Nasional Tambora Membaca Masa Silam dan Menatap Masa Depan pada saat saya sedang mencari buku tentang Taman Nasional di perpustakaan sekolah saya, yakni Perpustakaan Laksana. Waktu saya melihat judul dari buku ini, saya langsung tertarik membacanya. Apalagi saya telah mendapatkan beberapa informasi terkait Gunung Tambora dari teman saya yang memang berasal dari sana. Jadi, saya semakin tertarik membaca buku ini karena saya bisa mencocokkan informasi yang saya dapat dari teman saya dan informasi yang saya baca dari buku ini. Pada paragraf pertama tentang buku ini menjelaskan tentang bagian membaca masa silam. Dalam buku ini menjelaskan dan menceritakan bagaimana Gunung Tambora menggemparkan dunia dengan ledakan yang dihasilkan oleh Gunung Tambora pada tanggal 11 April 1815. Letusannya yang paripurna telah memuntahkan sekitar 140 gigaton magma, abu dan batuan panas dari lambung Tambora. Kekuatan dari letusannya yang dahsyat tercatat pada angka 7V, Volcanic Explosivity Index, dan dari nilai maksimal di angka 8 dan tercatat terdahsyat dalam sejarah peradaban dunia. Berbagai cerita menarik lainnya adalah salah seorang ahli botani berkebangsaan Swiss, Hendrik Solinger. Ia tercatat sebagai orang pertama yang mendaki Gunung Tambora setelah 32 tahun gunung ini meletus. Solinger mencatat bahwa sejak bencana tahun 1815 tersebut, tumbuhan di Pulau Sumbawa mengalami degradasi. Dari tumbuhan yang hidup di hutan basah dan berlapis humus telah musnah. Banyak tempat yang dulu ditumbuhi tumbuhan terkubur debu. Perubahan yang paling mencolok adalah perubahan cuaca, di mana udara mengering dan panas. Musim kemarau berkepanjangan dan sumber air mengering. Sisa ledakan dahsyat tersebut dapat dilihat di kaldera Gunung Tambora berdiameter sekitar 7 km dan kedalaman kurang lebih 1,4 km, menjadikannya sebagai kaldera terdalam di dunia. Pada halaman 162 di dalam buku Taman Nasional Tambora Membaca Masa Silam Menatap Masa Depan, tertulis judul babnya adalah Lestari Tambora. Pada bab ini sudah masuk pada tahap kembalinya Gunung Tambora ke masa jayanya. Rainward mengatakan bahwa pada 1821, kota Bima terlantar dan kuda sulit ditemukan. Padahal sebelum letusan, kuda merupakan komoditas ekspor utama Bima. Catatan lain berasal dari pegawai kolonial Belanda, Jack Francis, yang melaporkan pandangan mata dari atas kapalnya melalui teropong yang melihat Gunung Tambora dan memberikan gambaran begitu dramatis. Panggung pertunjukan dengan kisah kerusakan yang membawa penderita. Jenis-jenis tumbuhan yang hidup di dalam hutan basah dan berlapis humus tebal telah musnah. Banyak tempat yang dahulu diselimuti tumbuhan telah musnah dan terkubur debu atau ditutupi tanaman yang bertumbuh. Catat Bors dengan mencuti laporan Zollinger yang mengamati hamparan-hamparan alang-alang luas di sepanjang perjalanan. Momen penting dan bersejarah bagi Gunung Tambora terjadi pada 11 April 2015. Setelah melewati proses yang panjang, termasuk di dalamnya serangkaian penelitian, pada tanggal tersebut Gunung Tambora dideklarasikan sebagai Taman Nasional oleh Bapak Presiden RI dan didampingi oleh seluruh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Sebagai tindak lanjut dari surat keputusan Menteri Kehutanan dan Gubernur Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 3 Men LHK 11 2015 tanggal 7 April 2015 sebagai kawasan konservasi. Tambora tentu berinteraksi dengan masyarakat, entah yang hidup di daerah penyangga maupun yang datang sebagai pengunjung. Dari perspektif itu, penerapan protokol kesehatan sebagai wujud pengelolaan kawasan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. Prinsip ini pula yang menjadi acuan bagi Taman Nasional Tambora dalam mengelola kawasan. Mungkin cukup sekian resensi buku dari saya. Terima kasih.